Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata disiplin positif dari saya Wulandari Endah, CGP Angkatan 6 Provinsi Banten. Tim hebat yang mendampingi saya selama ini adalah fasilitator Bapak I. Nengah Edi dan Ibu pengajar praktik Ibu Asih Suharsi. Dalam video aksi nyata ini, karena saya akan mengunggahnya di YouTube, saya ingin semua yang melihat tayangan ini mendapatkan secara komprehensif tentang budaya positif atau disiplin positif. Jadi, video ini akan memuat 4 agenda, yaitu yang pertama, teori-teori yang saya dapatkan dari modul 1.4 tentang budaya positif, ada teori kontrol, lalu ada teori posisi guru, dan lain sebagainya. Nah, ini akan ada bagian ini. Lalu yang kedua adalah bagian aplikatif yang saya lakukan, yaitu saya bersama siswa saya membuat keyakinan kelas yang disepakati bersama-sama. Dan harapan saya kegiatan budaya positif ini akan lebih aplikatif karena ada keyakinan kelas yang telah kami buat bersama-sama. Lalu agenda yang ketiga yaitu video saya bersama siswa tentang bagaimana kami melakukan segitiga restitusi. Nah, nanti para guru hebat yang menyaksikan video ini boleh melihat dari sudut pandang Bapak Guru hebat, dan mungkin jika masih ada kekurangan dan lain sebagainya, silahkan berkomentar. Lalu berikutnya, yang keempat adalah kegiatan desiminasi yang saya lakukan di sekolah saya bersama CGP lain, yaitu Ibu Yosi. Nah, baiklah, mari kita saksikan dan mulai dari kegiatan yang pertama, yaitu tentang teori-teori yang saya dapatkan dari modul 1.4. 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia memiliki 5 kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Nah, misalnya pada siswa di kelas ya. Siswa harus terpenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Dia sudah sarapan, dia tidak dalam kondisi yang lapar, maka dia siap untuk belajar. Nah, siswa juga butuh untuk diperhatikan kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima ini baik dari guru, lingkungan rumahnya, dan lingkungan teman-temannya. Lalu kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan kesenangan. Dalam kegiatan pembelajaran, sebaiknya guru meletakkan kesenangan sebagai kebutuhan dasar agar komunikasi berjalan dengan santai dan nyaman. Kebutuhan kebebasan. Semua manusia, termasuk siswa, butuh untuk merasa bebas. Misalnya, di dalam kelas, guru membebaskan peserta didik membuat produk atau teks sesuai minatnya. Kebutuhan dasar berikutnya bagi murid adalah penguasaan. Nah, murid dengan penguasaan yang baik akan mampu memimpin dirinya dan memimpin teman-temannya. Nah, hal ini juga harus diperhatikan oleh guru supaya tidak didominasi oleh 1-2 murid saja. Jadi semua murid harus merasakan bahwa
Semuanya saling membutuhkan, semuanya boleh saling mengkolaborasikan ide-idenya. 5. Posisi kontrol guru. Menurut saya, sebagai salah satu guru, wawasan tentang 5 posisi kontrol guru perlu disosialisasikan kepada rekan sejawat. Posisi yang pertama adalah posisi yang banyak dialami oleh guru-guru, termasuk saya sendiri, yaitu posisi penghukum. Guru melakukan hukuman baik secara verbal maupun fisikis untuk membuat murid mematuhi semua keinginan guru. Seolah-olah murid selalu salah dan hanya guru yang benar dan hanya cara guru yang berhasil. Di dalam disiplin positif, hal ini harus dihindari karena memberikan label siswa gagal atau murid gagal untuk posisi ini. Jadi membuat psikologi siswa terganggu, merasa dirinya adalah pribadi yang gagal. Posisi berikutnya adalah posisi pembuat rasa bersalah. Mungkin nada suara yang guru gunakan adalah lemah lembut, hening, membuat tidak nyaman murid. Nah, biasanya kata-kata yang diucapkan oleh guru adalah, "Ibu atau bapak kecewa padamu. Bagaimana jika orang tuamu tahu?" Posisi pembuat rasa bersalah juga harus kita hindari, karena membuat murid juga rendah diri, merasa murid telah melakukan penilaian buruk kepada dirinya sendiri karena dia mengecewakan orang-orang yang dia sayangi. Posisi kontrol yang ketiga adalah posisi teman. Posisi teman adalah posisi guru dan siswa tidak menyakiti murid. Biasanya guru melakukan kontrol lewat cara-cara persuasi, ajakan, bujukan, rayuan. Nah, terjadi hubungan baik antara guru dan murid, dan identitas yang terbentuk pada murid adalah identitas sukses. Namun, untuk identitas teman ini membuat murid hanya peduli pada guru ini saja. Dia tidak bersedia mengikuti kegiatan-kegiatan di guru lainnya jika tidak seperti guru ini. Nah, ini membuat murid tergantung. Ya, sebaiknya posisi teman ini pelan-pelan kita alihkan ke posisi pemantau. Posisi pemantau memisahkan antara hubungan pribadi dan hal-hal yang keliru yang dilakukan oleh murid. Di posisi pemantau ini bisa dilakukan jika sejak awal guru dan murid sudah punya peraturan yang dibuat bersama-sama dan disepakati bersama-sama. Maka ketika murid melakukan pelanggaran, posisi pemantau hanya akan bertanya apa konsekuensinya dan murid sudah tahu. Ketika dia melakukan kesalahan A, dia harus melakukan hal A. Jadi ini berdasarkan prinsip saling mematuhi, saling menyepakati apa yang sudah dibuat di awal. Posisi berikutnya adalah posisi manajer. Posisi inilah yang diharapkan dilakukan oleh semua guru. Guru dan murid berbuat bersama menuju identitas sukses. Jika kemudian murid melanggar, maka yang dilakukan oleh guru adalah mengingatkan murid lewat restitusinya sendiri. Kebutuhan dari dirinya untuk
mempercayai nilai-nilai kebajikan yang telah dibuat atau disepakati. Nah, biasanya guru mendukung murid untuk mencari solusi terbaik dari apa yang sudah dia lakukan. Jadi murid sendirilah yang mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah ia lakukan. Ada 3 motivasi manusia dalam berperilaku. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya proses disiplin yang di awal dilakukan melalui kegiatan pemaksaan sehingga orang-orang mematuhi hal itu untuk menghindari hukuman saja. Jadi kesadaran belum muncul dalam diri orang tersebut. Masih berupa paksaan karena dia menghindari ya hukuman atau hal-hal yang membuat tidak nyaman. Yang kedua adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi seseorang berdisiplin, seseorang melakukan hal-hal baik lainnya, tetapi ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, ketika dia tidak mendapatkan imbalan atau penghargaan sesuai yang dia inginkan, biasanya hal ini mempengaruhi perilakunya. Yang tadinya sudah disiplin menjadi mungkin turun atau kurang kedisiplinannya. Yang ketiga adalah menjadi orang yang sesuai dengan keinginannya atau dia percaya pada nilai-nilai yang selama ini dia lakukan, nilai-nilai kebajikan tentunya. Misalnya dia percaya jika dia disiplin, dia akan menjadi pribadi yang sukses dan menghargai dirinya sendiri. Jadi bentuk kedisiplinan atau hal-hal positif lainnya berasal dari keyakinan dirinya sendiri, tidak terpengaruh oleh lingkungan, tidak terpengaruh oleh penghargaan. Nah, motivasi yang ketiga ini yang diharapkan tumbuh semua guru, semua siswa, kesadaran ada di dalam dirinya masing-masing karena dia mempercayai bahwa nilai-nilai kebajikan itu akan menuju nilai-nilai kebajikan berikutnya. Segitiga restitusi. Ketika bertemu siswa di kelas atau lingkungan sekolah yang melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan atau konsekuensi yang sudah dibuat bersama, maka guru hendaknya menangani siswa tersebut dengan segitiga restitusi. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Siswa bersalah, tetapi kita juga harus sadar bahwa semua orang pasti punya alasan. Semua orang juga ingin melakukan yang terbaik yang bisa dia lakukan. Nah, berikutnya sebagai seorang guru, kita melakukan validasi tindakan yang salah. Nah, kita harus bertanya pada siswa alasan-alasannya melakukan tindakan-tindakan yang salah tersebut. Lalu yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Guru menanyakan kembali hal-hal yang murid yakini dan apakah perbuatan tersebut sudah sesuai atau tidak sesuai dengan keyakinan yang sudah dibuat dan disepakati. Semua orang punya motivasi internal dalam dirinya, tetapi meyakini nilai-nilai kebajikan adalah hal yang terus-menerus kita lakukan. Agar disiplin positif
bisa melekat pada diri guru dan siswa. Keyakinan kelas ini dibuat di kelas 7F. Nah, peserta didik, awalnya saya jelaskan tentang apa itu keyakinan atau nilai-nilai kebajikan yang seharusnya dipercayai, dan bahwa keyakinan ini akan membuat nyaman semua warga kelas. Nah, peserta didik membuat ide-ide itu di papan tulis. Beberapa ide yang sama kami gabungkan menjadi satu supaya jumlah keyakinan kelas tidak terlalu banyak, supaya mudah diingat dan diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari di kelas. Setelah selesai, lalu saya mengedit ke dalam satu bentuk poster yang berukuran 1,5 meter. Di situ saya ketik kembali dan saya desain supaya menarik dan dipasang di ruang kelas 7F di bagian depan supaya mudah diingat oleh semua warga kelas 7F. Jadi saling meyakinkan, saling mengingatkan jika ada keyakinan-keyakinan yang telah dilanggar padahal sudah disepakati bersama-sama. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Itulah kesadaran yang ditanamkan dalam segitiga restitusi. Dalam mengenangani peserta didik yang melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas yang telah dibuat bersama, berikut adalah contoh pelaksanaan segitiga restitusi di kelas. Kenapa Irga dipanggil hari ini? Nah, ibu dapat laporan kalau Irga nggak suka piket katanya. Betul tidak Irga? Betul. Kenapa Irga nggak suka piket? Mau cepat-cepat pulang. Rumah Irga emang paling jauh dibandingkan yang lain. Perilaku tidak piket itu perilaku yang salah atau yang benar? Yang salah. Nah, seharusnya seperti apa sih Irga? Harus pulang ganti kursi, lalu izin teman-teman, lalu pulang. Jadi sebelum pulang izin dulu dan membantu mengangkat kursi. Nah, waktu awal kita di kelas nih, kita kan membuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Kira-kira ada yang Irga langgar nggak? Poin keberapa? Poin ke-6, Tentang jaga kebersihan. Nah, poin menjaga kebersihan, dan kita udah sepakat ya untuk sama-sama menjaga kebersihan termasuk dalam berbagi tiket itu. Terus Irganya tidak melakukan hal itu ya. Wais, tahu nggak kenapa ibu panggil hari ini? Nggak tahu bu. Jadi ibu tuh dapat laporan dari guru PPKN kalau Faris sama Wais sampai hari ini belum ngumpulin tugas. Kalau Faris kenapa sih Riz belum ngumpulin tugas? Nggak ngerti bu. Nggak ngerti sama tugas PPKN-nya. Kalau Wais lupa. Kalau misalnya Faris nggak ngerti, harusnya gimana sih? Nanya. Harusnya nanya ya. Bisa nanya ke siapa? Kakak. Bisa nanya ke kakak, terus bisa nanya ke teman juga. Tapi kalau Wais sendiri kalau lupa gimana tuh solusinya? Harus diingetin. Nah, kalau Wais ada yang ingetin? Ada. Mama ya nanti minta tolong diingatkan kalau ada tugas-tugas. Nah, hal yang sudah dilakukan oleh berdua ini nih, melanggar atau sesuai sama kesepakatan kelas yang kita sudah buat? Melanggar. Poin berapa? 7. Tentang fokus belajar. Iya, jadi kita kan yakin ya kalau kita fokus maka nanti pembelajaran kita juga berlangsung lancar dengan baik ya. Jadi mudah-mudahan ingat selalu tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Terima kasih. Nah, semoga kedepannya bisa ya, kalau misalnya kayak tadi Faris bisa aktif
bertanya atau mencari informasi. Tapi kalau Wais minta tolong diingatkan ya supaya tidak lupa lagi. Senang saya sudah menemukan solusi, mengatakan kursi, dan menghapus papan tulis. Lalu saya izin ke teman untuk pulang. Kegiatan diseminasi dilaksanakan di ruang guru SMP Negeri 3 Cilegon. Nah, saat itu guru-guru sudah selesai mengajar. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. Ini mudah-mudahan bisa kita aplikasikan sama-sama. Dengan materi ini saya merasa dosa-dosa saya sebagai guru terbuka semua. Nanti Bapak Ibu akan melihat saya dalam bentuk yang lain di video ini, atau mungkin Bapak Ibu dalam bentuk yang lain dalam video ini. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Siapakah guru di posisi penghukum? Jreng jreng jreng. Saya. Naren! Sini kamu! Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Melalui program guru penggerak, mudah-mudahan kita bertobat dan tidak lagi ada di posisi 1. Ini posisi guru 1, penghukum. Jadi ada 5 posisi guru. Kita ada di level berapa? Mari kita refleksi bersama-sama. Jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Pak, pergi sana ke lapangan basket. Menurut modul, tidak ada kaitan antara hukuman dengan kesalahan siswa. Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, ini saya pahami, ini dosa saya. Posisi pembuat rasa bersalah. Jreng jreng. Naren! selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah,
Lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Membuat emosi negatif dalam diri. Nah, ini posisi teman. Nah, mungkin beberapa guru muda melakukan ini, tapi ternyata ada kekurangan dari posisi teman juga. Mari kita simak. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersinggah gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Ini level 3, ini bagusnya anak-anak merasa di level berhasil, tapi ada kekurangan juga. Murid akan tergantung pada guru ini saja dan hanya akan mengikuti guru ini saja. Ini ada kekurangan Bapak Ibu, jadi level 3 ini sudah baik, yang sudah di level 3 selamat. Nah, tinggal kita lanjut, ada level 4 dan level 5. Selamat pagi Bu. Nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Ini posisi yang keempat, jadi siswa sudah tahu konsekuensinya apa jika dia bersalah. Jadi pemantau hanya mengingatkan kembali. Nah, untuk ini kita harus sering mensosialisasikan konsekuensi apa yang terjadi. Jadi dari awal kita harus buat perjanjiannya dengan peserta didik. Nah, ini adalah yang diharapkan oleh Kemendikbud kepada kita semua sebagai seorang manajer. Jadi Bapak Ibu, kita semua mari kita bertobat dan kita menuju ke level manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Yang ditanyakan adalah keyakinan.
dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Yang dilakukan oleh guru ini adalah proses segitiga restitusi. Nanti mungkin akan dijelaskan lagi oleh Bu Yosi bagaimana itu proses segitiga restitusi. Akan diingatkan oleh Jadi proses manajer melakukan penanganan suatu permasalahan menggunakan segitiga restitusi. Nanti saya share videonya Bapak Ibu. Maaf ini saya percepat saja karena sepertinya baterainya juga sudah habis. Yang saya jelaskan 5 posisi guru. Jadi posisi awal ini posisi tadi ada 5 apa saja Bapak Ibu? 1 posisi penghukum, 2 pemberi rasa bersalah, dan 1 dan 2 membuat siswa melekatkan kepada dirinya bahwa dia adalah orang gagal. Jangan sampai kita melakukan posisi itu. Jadi posisi 1, 2 itu sangat berbahaya. Nah, untuk posisi 3, 4, dan 5 adalah posisi identitas sukses kepada peserta didik. Jadi kesalahan itu memang biasa dilakukan oleh semua manusia, tetapi kita fokus ke bagaimana kita menyelesaikan persoalan itu. Jadi melalui segitiga restitusi, anak-anak untuk belajar memecahkan masalah. Nah ini ya, manusia di dalam hidup itu ada perilakunya didorong oleh 3 hal. Ini kenapa PPT? Bisa di skip, nggak bisa dipublish. Kenapa nggak bisa dipublish dulu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, kita akan kembalikan pada posisi kodrat kita sebagai guru, mengembalikan kepada anak itu harus diperlakukan seperti apa. Tadi Ibu Bapak kita lihat bahwa ada 5 posisi kontrol di mana kita akan diposisikan yang mana, tapi tidak bisa dipungkiri. Terkadang kita ada di posisi nomor 1, terkadang kita ada di posisi nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Tergantung kondisi psikologis kita juga, atau tergantung situasi yang membentuk. Kita kadang-kadang tidak memungkiri pasti akan ada marahnya. Tapi Bapak Ibu perlu dipastikan bahwa pada saat usia anak-anak SMP itu wirama-wiramanya berjalan. Jadi indera mereka, perasaan mereka itu kita baurkan, kita ramu, di mana mereka diharapkan kita itu menuntun anak untuk melakukan, membiasakan, menginsafkan hingga dia menyadari menyadari apa yang dia lakukan salah, benar. Nah, seperti itu. Jadi pada masa usia SMP, Bapak Ibu kan tadi sudah ditayangkan bahwa pada saat posisi penghukum ada baiknya, tapi pada saat posisi penghukum juga ada negatifnya. Yang paling ideal bagaimana kita sebagai posisi seorang manajer. Tapi tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, karakter anak kadang-kadang harus ada penegasan atau penekanan. Nah, di sini dituntut oleh kita bagaimana ibu dan bapak bisa meramu wirama anak, karena kita ini ada di posisi ini nih. Anak-anak kita itu ada di posisi ini.
Jadi pastikan kita menuntun anak itu melakukan, membiasakan, menginsafkan sehingga apa yang mereka lakukan paham ini termasuk salah atau benar. Kemudian seperti tadi Bu Wulan katakan bahwa sekarang sudah mulai kita menghindari namanya hukuman, tapi kembalikan kepada mereka menerima konsekuensi terhadap apa yang mereka lakukan, dampak dari yang mereka lakukan. Nah, yang membentuk disiplin positif kita, bagaimana kita menerapkan restitusi. Nah, ini Bapak Ibu, restitusi merupakan suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pastikan itu sekarang. Jadi ramu semua yang ada yang mereka miliki. Boleh Bapak Ibu kencang, boleh. Posisi penghukum, tapi langsung Bapak Ibu restitusikan bahwa biarkan mereka menyadari bahwa itu adalah salah. Nah, muaranya nanti pada saat kita bisa meramu semuanya dengan baik. Nah, di sini ya Bapak Ibu, usia SMP itu wiraganya, raganya, indranya itu bermain. Kemudian wiramanya, tanggung jawabnya, pembiasaannya, irama kesehariannya juga bermain. Itu meramu hal itu yang menjadikan kita butuh satu pemahaman bahwa posisi 5 kontrol tadi sebaiknya memang idealnya menjadi seorang manajer, tapi tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kita juga terkadang suara kita keras, suara kita membentak, itu ada. Tapi pastikan bahwa ibu dan bapak masuk kepada bagaimana kita menyadarkan mereka, membantu mereka memiliki tujuan dan disiplin positif untuk memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Itu kuncinya. Bagaimana memulihkan bahwa oh ya saya salah dan dia harus memperbaiki kesalahan. Apa langkah yang harus kita lakukan? Ini Bapak Ibu. Bagaimana menstabilkan identitas? Bagaimana validasi tindakan yang salah dan bagaimana menyariakan keyakinan. Tadi itu dari tahapan bagaimana penghukum, bagaimana pemantau sampai menjadi bagaimana manajer, itu ada tindakan itu. Jadi pastikan siswa itu benar-benar menyadari apa yang dia lakukan. Ibu dan Bapak, muara kita nanti melahirkan profil pelajar Pancasila. Karena sekarang kembali kepada pemahaman bahwa anak harus dikembalikan pada kodratnya, anak harus dikembalikan pada zamannya. Dengan itu kita yuk berubah, tergerak, menggerakkan siswa. Jadi pada saat kita menemukan mereka melakukan kesalahan, kita kembalikan bahwa dia menyadari tindakannya, seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan benar nggak kalau itu salah. Tadi kalau kita amati dialognya, kesalahannya dia satu, terlambat, tapi penanganannya yang berbeda-beda. Nah, ibu bapak boleh ada di semua sisi itu, tapi pastikan restitusi ibu bapak masuk di situ. Itu aja, mungkin ibu bapak ada yang mau ditanyakan lagi. Yang jelas pada saat kita melakukan semua validasi kesalahan siswa tadi, ibu bapak muara kita mewujudkan mereka menjadi profil pelajar Pancasila, di mana dari sisi terlambat itu bagaimana kita untuk menghindari ketidaknyamanan, hilangkan soal kayaknya kalau memang kita mau benar-benar kembali melakukan perubahan, ini kita harus merevisi sebuah aturan. Jangan sampai ada yang namanya hukuman, tapi kita berlakukan ke mereka adalah konsekuensi. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan juga ibu bapak, ini bisa kita masukkan reward. Kemudian untuk menjadi orang yang diinginkan, menghargai diri sendiri dan menilainya dengan nilai yang mereka percaya. Jadi kembalikan motivasi internalnya kepada kita. Nah, mungkin nanti budaya positif itu kan lahir. Coba kita merevisi aturan-aturan yang berlaku di sekolah
untuk menghindari ketidaknyamanan seperti itu. Karena sekarang yang diberlakukan anak adalah bagaimana mereka menerima konsekuensi terhadap kesalahan yang mereka lakukan itu. Sudah ya? Itu Ibu Bapak. Jadi diharapkan nanti dengan penanganan itu karakter peserta didik kita yang masuk ke dalam program pelajaran Pancasila ada ya, beriman mereka, berwawasan global, bergotong royong, mandiri, berpikir kritis, kreatif. Dari kasus tadi itu kita bisa lihat bahwa kapan mereka beriman. Jadi kalau mereka terlambat, mereka harus mengakui kesalahan. Itu kan beriman. Kemudian berkolaborasi. Tadi kan ditanya siapa yang bisa mengingatkan, ternyata kakaknya dan ibunya. Bagaimana bernalar kritis? Tadi dia memberikan keyakinan saya harus seperti apa. Itu kan bernalar kritis. Mandiri. Berarti kan dia sudah tahu bahwa masuk jam 7. Kenapa dia datang 7.20? Artinya dia harus mandiri, menyelesaikan permasalahan untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi. Itu mungkin Ibu Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.